Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jemaah DNSA dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita tetap panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini kita ngobrol bareng lagi di sore hari ini. Dalam tema obrolan kita, aplikasi 3T di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini banyak teman-teman dan sahabat-sahabat yang masih menanyakan apa makna dari 3T. Jadi 3T ini adalah tasbih, tahmid, takbir. Nah, jadi biasanya kita di dalam kehidupan itu memahami tentang tasbih, tahmid, takbir ini hanya sekedar sebuah bacaan, yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, di sini ternyata kita itu harus memahami aplikasi dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan memahami atau akan memahami kemanfaatannya dari tasbih, tahmid, takbir ini. Nah, setelah kita belajar mengaktifkan jiwa kita sadar Allah, menyadari Allah, nah kita juga harus tumbuhkan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan tasbih, tahmid, takbir. Nah, tapi tasbih, tahmid, takbir di sini bukan hanya sekedar sebutan, tapi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Di saat kita memahami tasbih, nah tasbih ini adalah menerima. Yang kita terima itu apa? Kita terima Allah dengan segala. Oke, sebentar, ada keperluan sebentar. Kita lanjut lagi, kita santai aja dulu. Apaan sih ya? Bicara langsung, bilang bicara langsung. Oke, maaf saudara-saudara, teman-teman, tadi ada sedikit gangguan. Jadi kita ulang kembali, kita pahami dulu dari makna 3T ini. Tasbih, tahmid, takbir. Tasbih ini subhanallah. Subhanallah ini maha suci Allah. Nah, itu sebutan dan makna artinya. Tahmid adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Takbir adalah Allahu Akbar, maha besar Allah. Nah, di sini setelah kita memahami makna dari sebutan, kita harus bisa mengaplikasikan dalam sikap, dalam perbuatan.
Jadi tasbih ini adalah menerima Allah. Nah, di saat kita sudah menerima Allah di dalam hati kita, menerima keberadaan Allah di dalam hati kita, otomatis tidak akan ada keluh kesah di dalam hati kita. Nah, jadi apapun keadaannya, kalau kita sudah menerima Allah, tentu tidak ada keluh kesah di dalam hati. Nah, apapun keadaannya, kalau kita bersyukur kepada Allah, hati ini akan selalu bahagia. Apapun keadaannya, kalau kita takbir kepada Allah, ini akan tidak ada keraguan lagi di dalam hati kita. Karena apa? Allah lebih besar daripada apa yang kita hadapi saat ini. Sehingga dengan Allah itu akan semua aman saja, baik-baik saja. Nah, jadi fungsi dari 3T dalam perilaku kehidupan sehari-hari, di saat kita mengalami apapun di dalam hidup ini, kita harus menerima Allah, kita harus bersyukur kepada Allah, kita harus yakin kepada Allah, sehingga semua itu aman-aman saja. Jadi contoh misalkan gini, di saat sekarang ini lah, kita sedang dihantui dengan rasa takut oleh virus corona. Semua orang pada ketakutan dengan virus corona. Takut terpapar virus corona, takut mati. Dan takut yang berlebihan sehingga sampai punya rasa curiga kepada orang lain. Jangan-jangan nanti dia datang membawa virus dan segalanya dan semacamnya. Nah, dalam keadaan seperti ini, sikap kita harus menerima Allah di dalam hati. Sehingga hati ini tidak gelisah, walaupun dalam keadaan banyak yang ketakutan dengan virus corona. Nah, selanjutnya kita tetap bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah ini bukan berarti bersyukur dengan keadaan saat ini, bukan. Bersyukur kepada Allah tanpa ada sebab, tanpa ada alasan. Nah, di saat kita selalu bersyukur kepada Allah, hati ini akan selalu bahagia. Nah, setelah kita sudah selalu bahagia, kita takbir, yakin kepada kebesaran Allah, sehingga kita tenang menjalani kehidupan ini. Nah, ini saudara teman. Jadi kalau kita sudah aplikasikan, walaupun keadaan sedang ketakutan dengan virus corona, nah, kita aplikasikan 3T tadi, insya Allah hidup kita ini akan selalu tenang dan bahagia tanpa ada keraguan-keraguan. Gitu loh. Nah, di sini perlunya kita memahami dalam setiap apa yang kita pelajari. Jadi pelajaran 3T ini sebetulnya sudah lama. Cuman kalau dulu itu saya baru memahami, menerima masalahnya, mensyukuri masalahnya, meyakini masalahnya akan selesai dengan kebesaran. Ternyata setelah terus berjalan, nah di sini ada dipahamkan lagi oleh Allah lebih dalam lagi tentang makna dari 3T ini. Jadi yang kita terima itu bukan masalahnya, bukan keadaannya, tapi Allahnya yang harus kita terima di dalam hati. Sehingga hati kita ini tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kegelisahan. Di saat kita menerima Allah, kegelisahan itu akan hilang dari hati kita, dari pikiran kita. Nah, di saat kita bersyukur kepada Allah, akan timbul rasa bahagia di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Dan di saat kita yakin kepada Allah, timbullah rasa keberanian tanpa ada keraguan di dalam hati kita dan di pikiran kita. Di saat kita menjalani kehidupan, apapun keadaannya. Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau ada teman-teman yang
mengalami rasa ketakutan di saat keadaan pandemik ini, pandemik virus corona ini. Jadi aplikasikanlah kesadaran 3T itu di dalam kehidupan. Jadi aplikasinya dalam perilaku ini, sehingga jiwa kita itu akan tetap tenang, jiwa itu akan tetap bahagia, jiwa itu akan tetap yakin tanpa ada keraguan. Nah itu teman-teman, barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang 3T ini, silahkan kita bahas bersama-sama agar apa, agar kemanfaatan. Jadi obrolan kita ini ada manfaatnya, obrolan di sore kita ini ada manfaatnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, alhamdulillah. Ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah ini kita namanya ngobrolnya juga obrolan santai ya, jadi kita sambil ngopi. Alhamdulillah. Jadi itu teman-teman, kadang memang dalam proses laku kehidupan ini pemahaman itu akan selalu berkembang. Jadi yang pemahaman awal itu kita anggap benar, ternyata setelah diproses lagi itu ada perbaikan lagi, tapi bukan berarti salah gitu. Ya, oke, saya gila. Ini gila namanya, nggak pakai baju malu. Ih, dah kamu pakai baju dulu, mama mandi. Ya, apalagi ngobrol dulu sama teman-teman Pak. Oke? Ya, kamunya mandi dulu sayang. Mandi dulu, udah sore, cepetan dong. Ayo kakak, cepet kakak. Ayo kakak. Mandi sama mama Cinta. Oke, pelan-pelan turunnya ya. Gak usah bawa itu. Dah, sebentar mandi dulu. Dadah. Udah, malu tuh nggak pakai baju. Ya. Oke teman-teman, maaf. Biasa itu gangguan anak ya. Nah itulah. Jadi keadaan di rumah saja. Jadi seperti ini kita menjalankan amanah yang sudah ada, ya kan? Jadi nggak perlu bingung-bingung, karena sesungguhnya kita itu ya sudah diatur oleh Allah kehidupan kita, sehingga kita tinggal menjalani saja. Jadi itu teman-teman, sahabat-sahabat, pemahaman dari 3T tadi harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga jiwa kita akan selalu tetap tenang, tidak ada kegelisahan, akan tetap selalu bahagia, dan akan tetap selalu yakin tanpa ada keraguan. Nah ini bagi teman-teman yang memang sama-sama mempelajari metode zikir nafas sadar Allah dan mempelajari 3T, tasbih, tahmid, takbir. Jadi itu pengalaman yang bisa saya bagikan saat ini. Jadi ternyata memang dalam proses ini kita aplikasikan dan kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru dan akan selalu berkembang, sehingga kita dipahamkan oleh Allah makna dan manfaat apa yang kita pelajari selama ini. Jadi bagi teman-teman yang masih sama-sama dalam satu metode atau satu jalan ini, tetaplah terus, jangan patah semangat, jangan menyerah. Dan bukan berarti saya mengatakan zikir nafas sadar Allah ini jalan yang terbaik, karena masih banyak jalan-jalan yang baik juga menuju kita ke Allah, dan tidak menyalahkan metode yang lainnya. Jadi ini saya bicarakan apa yang saya alami dan apa yang saya pelajari.
Jadi kalau ada perbedaan, jadikanlah sebuah perbedaan ini adalah rahmat dari Allah. Karena ya kita baca dalam jari tangan saja ini aja tidak sama. Ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada telunjuk, dan ada ibu jari. Nah, dari perbedaan ini akan menjadi manfaat. Nah, gitu itu teman-teman. Jadi apabila ada ucapan saya, kata-kata saya, status saya yang menyinggung perasaan teman-teman, sesungguhnya itu status itu bukan untuk teman-teman. Sesungguhnya status itu yang saya tulis itu untuk diri pribadi saya, untuk mengingatkan diri saya agar tidak seperti itu gitu. Jadi memang terkadang di saat dibaca oleh orang lain seakan-akan yaitu ego. Nah, memang itu memang betul. Kita akan belajar memahami ego, memahami nafsu, itu bisa juga melalui tulisan. Kita akan bisa membaca, oh ini ego saya, oh ini nafsu saya. Dan di mana kita mendapatkan ilham murni dari Allah, lalu kita tuliskan pun itu akan terbaca bahwa itu adalah ilham dari Allah. Jadi tandanya di saat orang lain baca itu akan menjadi sebuah pencerahan di dalam hatinya. Nah itu teman. Jadi memang dalam belajar ilmu laku ini kita itu perlu dengan ya hablum minallah hablum minannas memang. Jadi ini harus sejalan. Jadi kita harus banyak juga ketemu dengan orang-orang yang memang berjalan di jalan Allah lah istilahnya, walaupun berbeda macam cara, tapi di situ pun banyak hikmah-hikmah yang bisa kita petik di saat kita berdiskusi dengan mereka, dan di situ ada saling mengisi. Jadi kekurangan-kekurangan apa yang kita belum ketahui di saat kita diskusi bersama teman-teman yang berspiritual atau berjalan menuju Allah, di situ kita akan saling tukar pengalaman. Nah, jadi kembali lagi tadi, di saat kita memang sedang belajar untuk mengenal Allah ini, mengenal Tuhan ini, banyak metode, banyak cara, tapi jangan dijadikan permasalahan perbedaan antara cara dan metode kita. Yang penting tujuan kita sama, yaitu belajar untuk lurus ke Allah. Jadi bagi teman-teman, sekali lagi sahabat-sahabat, apabila ada status yang saya buat di Facebook maupun WhatsApp yang menyinggung perasaan hati jenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya itulah cara saya belajar. Jadi Allah memberikan pemahaman melalui apa yang sudah kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pun pemahaman 3T ini pun saya baru dapatkan tadi setelah sholat asar. Di situ saya bertafakur ke Allah. Saya melakukan itikaf. Di situ baru dapat pencerahan. Jadi Allah memahamkan bahwa aplikasi 3T itu adalah menerima Allah, bersyukur kepada Allah, dan yakin kepada Allah. Nah, itu kita aplikasikan dalam kehidupan apapun keadaannya. Sehingga apa? Kita tetap menyadari Allah. Jadi gitu teman-teman. Jadi banyak yang saat ini masih bingung, masih gundah dengan keadaan yang dialaminya. Contoh misalkan saya belajar zikir nafas, tapi kenapa kok saya kehidupannya semakin parah? Kok saya mendekat ke Allah semakin diuji, bukannya semakin senang, bukannya semakin bahagia. Nah, ternyata di sini belum ada kemurnian kita. Tujuan kita ke Allah itu untuk apa? Kalau untuk sesuatu di situ, maka akan diuji. Tapi kalau tanpa sesuatu, murni hanya ke Allah, di situ akan dibimbing oleh Allah. Di situ akan istilahnya dilindungi oleh Allah dari segala hal. Tapi bukan berarti kita sudah mengenal Allah itu menjadi orang yang suci, orang yang tanpa dosa.
Nah, di saat di dalam hati kita merasa seperti itu, sesungguhnya kita sudah menduakan Allah. Karena sesungguhnya yang bisa memberikan kesucian, bisa membersihkan dosa kita itu ya hanya Allah, bukan diri kita, bukan amaliyah kita. Nah, ini teman-teman yang perlu dipahami dalam aplikasi laku. Jadi sebetulnya yang belajar syariat, yang belajar thariqah, hakikat, marifat itu pun pada akhirnya dalam aplikasinya itu harus bersamaan. Nah, ini belajar zikir nafas sadar Allah ini termasuk mempelajari tentang hakikat, sehingga nanti akan menimbulkan buah yang namanya ma'rifat. Tapi tetap dalam perilaku itu harus melalui syariat dan thariqah. Jadi ini sebetulnya satu kesatuan yang tidak bisa kita pisah-pisah. Tapi kalau dalam maknanya itu memang berbeda gitu. Itu misalkan contoh dalam arti kata bersyukur aja. Menurut secara syariat ucapan terima kasih saja. Nah, kalau hakikatnya itu dia merasakan kebahagiaan itu di dalam hatinya di saat bersyukur kepada Allah. Nah, secara ma'rifatnya, nah ini kita akan paham siapa yang memberikan kenikmatan. Nah, thariqahnya itu tadi bisa dengan kita berbuat atau berbakti kepada orang tua, atau dengan menjalankan apapun itu. Jadi itulah bentuk rasa syukur. Jadi sesungguhnya itu ya semuanya satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Cuman kalau dimaknai, maknanya itu memang berbeda-beda. Jadi makna syukur menurut syariat, mana syukur untuk menurut thariqah, mana syukur untuk menurut hakikat dan ma'rifat di situ. Nah, itu maknanya beda. Tapi dalam aplikasinya ya harus bersamaan kita lakukan. Sehingga kafah keseluruhannya. Nah, itu Islam yang kafah. Nah, itu. Jadi berserah total kepada Allah, lahir dan batin, zahir dan batin. Nah, itu. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya berbagi di Facebook ini bukan berarti menggurui, bukan berarti ingin terkenal, bukan berarti istilahnya mencari jamaah. Mohon maaf, saya menyadari diri saya ini tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Saya melakukan ini, saya menyadari bahwa diri ini dimampukan untuk melakukan ini oleh Allah. Karena hakikatnya diri kita ini memang tidak bisa apa-apa tanpa dipisahkan oleh Allah. Tidak mengetahui apa-apa tanpa diberitahu oleh Allah. Tapi banyak yang tidak mau menyadari itu. Jadi keakuan itu sehingga menutup atau menghijab kita kepada Allah, sehingga yang hadir itu keakuannya. Aku yang mampu, aku yang bisa, aku yang paham, aku yang ngerti. Nah, ini banyak yang terjadi di saat kita aplikasi dalam kehidupan. Dan itu pun saya alami. Awal-awal pertama belajar itu ya mengalami hal yang sama seperti itu. Timbul keakuannya, timbul egonya. Nah, di situ memang harus kita lewati. Jadi itulah proses pembelajaran. Nanti Allah akan pahamkan dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita alami. Jadi memang awal-awal belajar ini kita akan sombong, kan sudah saya ceritakan ya. Awal kita belajar ketuhanan ini akan sombong. Dan sombong di situ nanti itu ya ada dua. Sombong secara terang-terangan, ada juga sombong yang halus. Nah, itu nanti akan saya bahas di pertemuan nanti malam
Sabtu yang akan datang. Nah, nanti kita diskusi bareng-bareng ngebahas tentang kesombongan dalam berspiritual. Dan banyak juga yang saya alami di situ. Memang luar biasa kalau kita tidak menyadari, tidak sadar kepada Allah. Banyak yang tergelincir dengan kesombongan-kesombongan. Jadi itu teman-teman, sahabat-sahabat, sekali lagi apabila ada teman, sahabat yang sedang mengalami kesulitan atau sedang mengalami ujian, terapkanlah 3T di dalam kehidupan. Jadi yang pertama itu harus menerima Allah. Setelah kita menerima Allah, otomatis akan dimampukan oleh Allah untuk menerima masalah. Gitu loh maksudnya. Kedua, kita harus bersyukur kepada Allah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, otomatis hati ini akan selalu bahagia walaupun dalam keadaan masalah. Dilanjutkan, kita harus yakin kepada Allah. Kita kalau sudah yakin kepada Allah, otomatis tidak ada keraguan lagi menghadapi masalah itu. Karena menyadari masalah itu dari Allah, dan yang bisa menyelesaikan masalah itu ya Allah. Nah itu teman-teman, apapun masalahnya, termasuk keadaan saat ini yang orang-orang sedang dihantui dengan rasa ketakutan COVID-19 atau yang disebut virus corona. Ini saya bertafakur terus bagaimana agar saya tidak terganggu dengan keadaan ini. Sehingga tadi setelah sholat asar Allah memberikan pemahaman. Oh, saya harus menerima Allah, bukan menerima keadaan ini. Kalau disuruh menerima keadaan ini, kita nggak sanggup. Kita nggak kuat, pasti ngeluh. Apalagi suruh bahagia, wah nggak bisa. Keadaan sedang genting seperti ini disuruh bahagia, boro-boro bisa. Atau keadaan seperti ini disuruh tanpa ragu, harus yakin. Nggak bisa. Jadi bagaimana agar dibisahkan oleh Allah? Yaitu tadi, terima Allahnya, sehingga kita dimampukan untuk menerima keadaan saat ini oleh Allah. Bersyukur kepada Allah, sehingga Allah memberikan kebahagiaan di dalam hati kita walaupun dalam keadaan seperti ini. Yang ketiga, harus yakin kepada Allah, bukan yakin pada keadaan, yakin kepada Allah tanpa ada ragu lagi. Sehingga kita diberikan keyakinan yang tanpa keraguan menjalani kehidupan pada keadaan saat ini. Nah itu ternyata kuncinya teman, sahabat. Di saat orang lain gundah, bingung, mencari pertolongan kepada selain Allah. Nah di sini kita sadar, yang memberikan masalah ini Allah, yang bisa menyelesaikan masalah ini Allah. Sehingga apa? Keyakinan kita itu yakin, seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan. Ya sehingga apa? Ya kita menjalani kehidupan sesuai dengan apa kehendak Allah. Tetap menjalankan amanah tanda perintah dari Allah dalam keseharian. Nah itu teman-teman. Jadi kalau ada yang menanyakan 3T itu apa? Ya 3T itu adalah tasbih, tahmid, takbir. Nah itu kalau tasbih itu sebutannya ya subhanallah. Maknanya apa? Maha suci Allah. Tahmid, ya alhamdulillah. Maknanya apa? Segala puji bagi Allah. Takbir, Allahu Akbar. Maknanya apa? Allah Maha Besar. Di sini bukan hanya sekedar sebutan, kita dituntut untuk aplikasikan dalam laku kehidupan. Nah, sesungguhnya di saat kita sudah menerima Allah dan tidak ada keraguan di dalam hati kita, hakikatnya kita sudah bertasbih kepada Allah, gitu loh. Nah, di saat kita selalu bahagia hatinya, bersyukur kepada Allah,
sehingga bahagia hati ini. Nah, itu hakikatnya sudah bertahmid. Nah, di saat kita sudah yakin tanpa ada ragu, hakikatnya kita sudah takbir. Nah, ternyata ini amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah. Nah, awal-awal pertama ya memang saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu ini gimana caranya. Karena apa, di saat waktu itu saya memahaminya, menerima keadaan atau menerima masalah itu malah tambah kacau, malah tambah gelisah. Contoh gini misalkan, waktu itu masih punya masalah utang piutang, ditagih nih. Nah, keadaan ditagih ini kita harus menerima keadaannya. Oh, malah nggak sanggup, nggak kuat, gelisah. Akhirnya ya malah tambah kacau. Nah, di saat keadaan kacau, suruh bersyukur atau mensyukuri keadaannya, oh malah tambah parah. Disuruh meyakini Allah, ya malah ragu gitu. Nah, ternyata disinilah baru Allah pahamkan. Jadi yang kita terima itu keberadaan Allah, kehadiran Allah, kekuasaan Allah. Semuanya itu kita terima di dalam hati kita, yaitu dengan menghadirkan Allah tadi. Kita terima Allahnya. Setelah kita terima Allahnya, sehingga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menerima keadaan. Kita bersyukur kepada Allah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, otomatis hati kita ini dibahagiakan oleh Allah apapun keadaannya. Yakin kepada Allah, sehingga apa? Tidak ada keraguan. Nah, kalau sudah yakinnya kepada Allah, otomatis Allah memberikan kekuatan untuk meyakini, menghadapi apapun masalahnya tanpa ada keraguan. Gitu, teman. Jadi kalau kita simpulkan obrolan kita tadi itu, sesungguhnya manusia ini sudah diatur oleh Allah. Kita ini tinggal mengikuti aturan-aturan Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Nah, di saat kita sudah menerima Allah, pasti akan mengikuti ketentuan Allah. Di saat kita sudah bersyukur kepada Allah, tentu akan menjalankan ketentuan Allah. Nah, di saat kita takbir tadi, meyakini Allah, ya akan nikmat menjalani kehidupan ini. Dan nanti endingnya itu di saat kita menjalani kehidupan ini penuh dengan rasa syukur apapun keadaannya, tanpa alasan. Selama ini kita bersyukur kepada Allah itu harus ada alasannya, ya kan? Kalau lagi senang, kalau dapat rezeki nomplok atau rezeki dadakan, di saat perut kenyang, di saat bahagia karena dibelikan ini, dibelikan itu. Nah, itu sebelum saya memahami 3T ini. Tapi setelah memahami 3T ini, setelah saya coba aplikasikan dalam kehidupan, sehingga apa? Banyak rasa syukur kepada Allah. Sehingga saya pun berdoa itu dengan rasa syukur, bukan minta lagi. Maksudnya bagaimana berdoa dengan rasa syukur? Karena apa? Selama ini kita memahami berdoa itu meminta. Ternyata di sini saya dipahamkan oleh Allah di saat berdoa dengan menggunakan rasa syukur. Jadi di saat kita berdoa itu berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat mata, telinga, hidung, tangan, dan kaki yang Kau berikan kepadaku. Terima kasih ya Allah atas rezeki uang yang Kau berikan kepadaku. Terima kasih ya Allah atas kesehatan jiwa dan ragaku. Terima kasih ya Allah atas kesehatan untuk anak dan istriku. Terima kasih ya Allah atas untuk kesehatan kepada orang tuaku. Nah, jadi kita berterima kasih. Di saat kita berterima kasih, otomatis Allah akan tambahkan nikmat-nikmat itu.
Nah, itu powerful di saat kita berdoa dengan rasa syukur, bukan dengan minta. Kalau kita dengan minta itu kebanyakan kita kecewa sebenarnya. Karena apa ya? Terkadang di saat kita berdoa minta terus tidak sesuai, tidak dikabulkan, akhirnya kecewa. Tapi kalau kita berdoa dengan rasa syukur, itu otomatis tanpa kita minta akan ditambahkan oleh Allah. Jadi itu teman-teman, obrolan sore kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya, sehingga Allah memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Itu adalah pengalaman pribadi saya yang saya alami. Jadi kalau jenengan ingin memahami, memang harus melakukan sendiri, harus mengaplikasikan sendiri. Sehingga apa? Nanti Allah akan memberikan pemahaman. Jadi yang memberikan pemahaman itu bukan saya, tapi Allah. Makanya di sini kita sama-sama belajar, teman-teman. Jikalau memang kita mau berbagi apapun itu yang diberikan oleh Allah, insya Allah janji Allah itu tidak akan meleset. Jadi ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita kita banyak ilmu tapi tidak ada manfaatnya, nah itu yang akan menjadi hijab di saat kita untuk mendekat kepada Allah. Itu teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang merasa terganggu dengan status-status yang saya tulis. Karena sesungguhnya status-status yang saya tulis itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri pribadi saya. Jadi kalau ada yang tersinggung, mohon maaf, itulah cara belajar saya. Jadi sekali lagi, sampai ketemu nanti di malam Sabtu, kita kumpul bareng silaturahmi karena Allah. Nanti kita bahas masalah kesombongan dalam berspiritual. Nah, nanti kita akan di situ kita diskusikan karena sangat tipis sekali, banyak jebakan-jebakan kesombongan yang semakin lama semakin halus. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri obrolan sore kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan dan bimbingan Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.